Pemirsa, dari informasi lain ini ada seorang pemuda yang mengamuk dan menganiaya 3 orang wanita dengan menggunakan sebilah parang. Akibatnya 3 korban terluka parah karena serangan senjata tajam hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah jerit ketakutan warga ketika korban penganiayaan yang terluka parah dievakuasi ke Rumah Sakit Agus Arifin, Numang Sidrap, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. 3 wanita terluka parah setelah dianiaya seorang pria dengan menggunakan sebilah parang. Peristiwa berdarah itu diduga terjadi karena masalah upah. Terduga pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang batu di rumah korban menagih pembayaran upahnya. Namun malah terjadi cekcok mulut yang berujung pada tindak penganiayaan. Informasinya diawali dengan kesalahpahaman ataupun ketersinggungan terkait dengan upah kerja. Upah kerja yang seharusnya diberikan kepada pelaku oleh korban. Namun dalam proses menagih upah kerjanya itu terjadi ketersinggungan sehingga terjadilah penganiayaan. Usai menganiaya ketiga korban, terduga pelaku dilarikan ke Puskesmas Rapang karena luka-luka akibat diamuk massa yang meringkusnya. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, diduga karena sebuah upah, pelaku jadi naik pitam hingga tega menganiaya beberapa perempuan. Semoga pelaku ini bisa mempertanggungjawabkan aksi kejinya pada pihak yang berwajib. Ustaz, jika kita menyimak berita tadi kan disebabkan karena hal pembayaran atau soal upah. Lalu bagaimana sih sebetulnya upah yang adil dalam perspektif Islam itu sendiri, Ustaz? Ya, setuju Mas Dhani, upah itu hak bagi orang yang bekerja apapun. Baik bekerja secara langsung ataupun secara tidak langsung. Karena itu menjadi hak, maka ada tuntunannya dalam agama. Yang pertama, upah itu diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan tahap pekerjaannya. Maka ada perbedaan antara upah yang satu dengan upah yang lain. Itu wajar karena tentu Islam juga sangat menghargai ilmu, sangat menghargai skill atau kepakaran seseorang. Maka tidak ada masalah jika upah itu disesuaikan dengan kepakaran, disesuaikan juga dengan jam kerja, disesuaikan juga dengan berbagai keahlian-keahlian, karena itu berarti menghargai ilmu yang dilakukan atau diamalkan oleh seorang pekerja. Yang kedua, upah itu Nabi mengingatkan jangan sampai telat, karena ketelatan dalam membayar upah itu akan mempengaruhi kinerja. Kata Nabi SAW, berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Berarti sepanjang kita memiliki kelapangan, para pengusaha dan sebagainya, para majikan, lebih baik mengawalkan upah itu diberikan. Karena itu akan membahagiakan, sekaligus yang bekerja itu akan semakin sungguh-sungguh karena ia mendapatkan hak dari yang ia melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah upah itu harus bersifat adil. Artinya kalau kemudian sama-sama pekerjaannya, sama-sama waktunya, maka tidak boleh pilih kasih. Ini karena teman saya, karena ini tetangga saya bedakan dengan yang lain. Tentu ini menunjukkan ketidakadilan. Nabi pernah menegur ada sahabat pemilik kebun. Kemudian ada yang bekerja di kebunnya. Tapi karena ada 3 orang bekerja dibedakan oleh sahabat tersebut. Alasannya adalah ini adalah sahabatku. Ini adalah rumahnya dekat denganku, maka tidak boleh. Keadilan dalam memberikan upah juga menjadi etika, menjadi panduan, karena ketidakadilan tentu akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang yang bekerja. Bahkan mungkin akan menimbulkan kecemburuan atau iri dengki. Kalau begitu saya sudahlah tidak bekerja sungguh-sungguh, karena saya sungguh-sungguh malah tidak diberikan sesuai dengan keadilan yang ada. Beberapa hal itu juga menjadi catatan bagaimana upah itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Upah itu adalah kebutuhan bagi seorang pekerja. Manakala terpenuhi kebutuhannya, sesungguhnya hasil dari pekerjaan itu akan lebih bagus. Kita tidak khawatir bahwa dengan memberi upah kepada pekerja, berkuranglah keuntungan kita. Malah dengan demikian, mudah-mudahan karena pekerjaannya akan tulus, akan sungguh-sungguh, hasil dari pekerjaannya juga memberikan keuntungan yang lebih kepada para pengusaha atau para majikan, insya Allah. Ya Ustadz, lalu bagaimana caranya kita untuk menagih upah atau menagih utang kepada seseorang yang
sulit sekali ditemui atau bahkan sulit sekali untuk membayar, Ustaz? Apakah dengan cara kita persuasif itu mereka selalu menghindar, dan sampai pada satu titik bagaimana caranya agar kita bisa melakukan penagihan sehingga kita dibayar, Ustaz, utang ataupun upah kita sendiri, Ustaz? Ya, Mas Dhani, Nabi membolehkan seseorang untuk menagih haknya. Apakah hak upah atau hak utang. Karena itu adalah hak. Maka orang pun tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk memberikan upah atau melunasi hutang. Bahkan orang yang mengabaikan atau lari dari tanggung jawab upah, tanggung jawab membayar hutang, itu adalah dosa besar. Namun tentu dalam hal ini tetap saja apabila kita meminta hak kita atau kita meminta bahwa orang itu melunasi hutangnya, tetap ada etika. Yang pertama, tidak boleh memaksa. Yang kedua, bahwa bahasa yang digunakan atau cara yang digunakan juga tetap harus cara yang terbaik. Karena kan hak itu akan diberikan manakala kita juga baik. Yang ketiga, ketika buntu, ketika mentok sudah berbagai cara, tentu di atas itu ada majikan, di atas itu ada pengusaha lagi, di atas itu ada yang bertanggung jawab. Lebih baik kita selesaikan secara baik-baik. Kalau secara baik-baik tidak bisa, ada secara hukum. Dan itu dibolehkan. Tidak boleh main hakim sendiri. Tapi di atas semuanya ada mereka yang berkewenangan. Maka kita sampaikan kepada pihak berwenang bahwa kami sudah meminta haknya tapi belum dipenuhi. Nanti akan dilakukan berbagai macam upaya mediasi agar semua itu meyakini atau menyadari bahwa ini ada hak dan ada kewajiban, dan tidak boleh siapapun untuk mengabaikan hak orang lain, karena itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya.